Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Niki, di tengah berbagai persoalan yang menghebohkan, yang berkaitan dengan tindakanmu, perilakumu, omonganmu, ya, ada satu hal yang selalu diingat dan akan diingat mungkin seumur hidup orang tentang komentarmu terhadap Rizik Syihab, ya, yang membuat pendukung Rizik Syihab merasa tersinggung, marah, emosional, bahkan kamu mau dikepung oleh 800 orang yang akan menggeruduk rumahmu. Ya. Tunggu dulu, ini lagi-lagi aku harus bertanya, apa dasarnya seorang Nikita mengomentari Rizik Syihab? Oke, sebenarnya pada saat penjemputan di bandara, semua orang berkomentar, Om. Mungkin orang yang berkomentar itu adalah orang biasa saja. Jadi tidak terlihat oleh infotainment atau tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu nggak terlalu penting lah untuk dilihat komentar orang-orang netizen ini. Nah, kebetulan pas saat aku mau pergi ke Makassar untuk pembukaan salon aku yang baru, pas di hari dan jam di mana Habib Rizik itu sedang dijemput oleh masanya. Nah, saat aku ke sana, jadi semua jalan tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur, karena udah dikepung semua kan sama pendukungnya kan. Otomatis aku terlambat dong naik pesawat. Nah, spontannya aku itu adalah ketika aku sedang live Instagram, terus ditanya, "Kak, jadi nggak ke Makassar? Kita udah nungguin nih," gitu kan. Terus, nggak jadi karena penerbangan semuanya nggak ada yang terbang gitu. Nah, tiba-tiba ada satu netizen yang bilang gini, "Kak, kenal sama Habib nggak?" gitu. "Oh, Habib yang tukang jual parfum ya?" Itu doang, aku keceplosan di situ aja. Maksud aku, kan karena dia juga nggak ngomong Habib Rizik Syihab kan. Dia cuma bilang, "Kak, kenal Habib nggak?" Aku bilang, "Iya kenal, yang tukang jual parfum kan." Akhirnya besoknya ketika aku bangun tidur, rame Om. Rame, nah salahnya adalah kenapa Habib Rizik malah menanggapi gitu loh di ceramahnya dia. Dan akhirnya tambah besar lagi. Karena aku panas, aku dibilang dengan sebutan seperti itu, aku lawan lagi. Turunlah yang pengikutnya yang lain yang sudah almarhum ini kan, Ustadz Maher ya kalau nggak salah. Nah dialah yang mau menggeruduk rumah aku, membawa pasukannya. Tambah lagi aku emosi kan, aku bilang wah nggak bisa begini nih. Tapi aku nggak menanggapinya dengan serius. Aku bilang ya udah sini aja 800 orang kan, nanti ke sini gua kasih makan bakso sama gua kasih mas batangan 1 orang, asal kasih tahu KTP-nya ya. Sama mereka diseriusin lagi. Gitu, dan sampai berlanjut terus gitu. Sebenarnya yang komentar mah banyak kok, bukan aku aja, karena memang saat itu kan chaos banget, semua orang nggak bisa terbang, termasuk aku. Jadi ini celutukan spontan. Iya. Tapi yang kedua kan berarti kamu dengan kesadaran mengomentari kembali, mengomentari balik. Iya, karena dia sudah membawa salah satu Gus Miftah, waktu itu sempat dibawa juga sama dia, bahwa Gus Miftah itu adalah penyuka gitu. Jadi aku pikir kayak, aku aja belum pernah ketemu nih sama Gus Miftah nih, bentuknya kayak gimana gitu kan. Kok dia bisa bilang aku malah sama dia gitu kan. Pokoknya udah blunder deh kemana-mana, akhirnya aku balas lagi. Terus aja aku balas terus. Banyak orang takut, khawatir, tidak berani mengungkapkan kalaupun punya perasaan marah. Kamu kenapa berani? Ya aku mah nggak peduli, dia mau Habib kek, dia mau siapa kek, ketika dia sudah tidak menjaga lisannya sebagai orang yang mengerti tentang agama Islam, ya aku lawan aja gitu. Dan dia memang sudah menyakiti hati aku masalahnya. Sampai ada pengancaman kan, "Oh jangan salahin kita kalau misalkan si ini palanya gelinding di jalan." Wah, itu udah kacau sih menurut aku. Nggak ada ketakutan sama sekali? Takut. Oh, takut. Takut, tapi ya gimana ya, kalau nggak dilawan nanti dianya nggak mau diem-diem gitu. Oke. Jadi kamu dengan kesadaran Sadar, terus nah melawan. itu yang salah satu yang aku create. Apa manfaatnya kamu meng-create? Duit Om. Nah, coba sekarang jelaskan bagaimana cara mendapatkan uang. Jadi bisa aja. Endorse aku banyak saat itu, aku jujur. Artinya orang bisa melihat bahwa kamu jahat sekali nih. Oh nggak jahat, yang jahat kan dia duluan. Aku nggak ngomong apa-apa, aku cuma bilang Habib itu tukang jual parfum dekat rumah, memang betul. Itu menyakiti hati orang. Enggak dong, memang Habib ada. Aku Oke. sampai aku story nih yang namanya Habib tukang jual parfum ya.
Memang ada Om, bukan aku Oke. merekayasa. Jadi tanpa menyebut nama, Aku bahwa ada nyebutin, yang aku nggak nyebutin tersinggung, nama. itu bukan urusanmu, begitu? Bukan, dan memang ternyata Habib Rizik dulunya memang tukang jual parfum di Google. Oke. Nah Om, yang tadi itu bukan tukang parfum, tapi aku baru ingat tukang obat. Gitu. Jadi kalau menurut orang lain pengikutnya itu salah, ya menurut aku nggak ada yang salah untuk menjadi seorang tukang obat atau penjual obat. Gitu. Tetap terhormat menurutmu? Tetap hormat lah. Oke. Cuma konotasi orang mendengar ucapanmu ini bisa jadi kemudian negatif. Ya mungkin karena yang ngomong Nikita Mirzani. Oke. Gitu. Coba yang ngomong orang lain, mungkin nggak akan jadi seperti itu. Kalau dari perspektif orang melihat bahwa kamu ini jahat sekali ya. Ada situasi seperti itu kemudian kamu mengkapitalisasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Yang jahat itu kan kata pengikutnya dia. Kalau kata pengikut aku enggak. Tapi kenapa kamu manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan? Ya why not? Ini kan jarang-jarang terjadi. Oke, gara-gara itu banyak produk yang minta di-endorse. Oh iya. Jadi kamu mendapat keuntungan Oh dari iya. situ. Finansial. Iya. Sebesar iya apa kalau boleh tahu? banyak banget. Miliar? Iya dong. Kalau enggak aku create sampai panjang. Kan makanya aku bilang jadi orang tuh jangan bodoh-bodoh banget. Kalau kita bisa membuat sesuatu itu menjadikan income ya kenapa enggak? Yang penting kan tidak merugikan orang. Kalau orang berpikir, oh Nikita lu merugikan banyak orang, itu kata dia. Kataku enggak. Baik. Yang juga menarik dari sosok Nikita Mirzani yang dikenal urakan, ngomong Enggak. suka-suka, Enggak. ya, bahkan banyak orang merasa tersakiti. Itu kata dia. Tapi sebagai ibu dari 3 anak, Nikita Mirzani memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ya. Betul. Dan Nikita Mirzani pernah mondok juga di pesantren. Betul. Nah, nanti jelaskan, karena ini agak kontradiksi dengan sosok yang kita kenal hari ini. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Double check. Isu kamu dulu ditangkap atau apalah, aku nggak tahu. Ya itu yang sama suami itu. Yang ada konteksnya dengan prostitusi online. Siap menjawab atau tidak? Oh aku mah siap aja dong. Nikita Mirzani, tadi aku sempat sampaikan, informasikan kepada penonton bahwa kamu memasukkan anakmu ke pondok pesantren. Kemudian kamu pernah mondok di pondok pesantren. Sebelum sampai ke sana, aku mau tahu, kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Pekerjaan orang tua apa? Dari mana asal orang tua? Mamaku almarhum itu ibu rumah tangga. Dia Betawi, papaku itu orang Padang. Dia kerja di perusahaan Krakatau Steel. Jadi aku besar itu di lingkungan yang bagus, lumayan bagus, dan apapun yang aku minta ya pasti dikasih. Cuman dikasihnya bukan kayak anak-anak pada umumnya yang tinggal nyebut. Tapi kalau sama papaku tuh kita harus belajar dulu sampai dapat ranking atau name kita bagus, baru kita bisa dibeliin apa yang kita mau. Jadi orang tuamu sebelum meninggal tahu bahwa Nikita Mirzani anaknya ini jadi artis? Belum. Oh, belum. Mamaku, aku tuh lupa. Mamaku meninggal setelah aku ada di salah satu stasiun TV, waktu itu programnya Jika Aku Menjadi. Tapi itu belum jadi artis. Gak lama setelah itu dia meninggal, jadi mamaku belum pernah ngerasain banget uang aku yang semenjak jadi artis. Papaku meninggal pas aku udah mulai syuting sinetron. Dia udah sering antar jemput aku ke lokasi, nggak lama dia meninggal. Jadi belum ada yang sampai sekarang banget ini kayak Tapi begini. artinya papamu belum pernah lihat anaknya hobi bertengkar seperti sekarang ini? Sama sekali belum. Oke. Kalau menurutmu dia masih ada, kamu dilarang atau dia akan mengerti, memahamimu? Dilarang pasti, tapi kalau misalkan dia tahu ternyata anaknya yang nggak salah, pasti papaku bilang lanjutin aja. Oh, oke. Gitu. Jadi Karena itu nilai-nilai yang kamu dapatkan dari orang tua? iya, karena aku dibesarkan dari keluarga yang punya prinsipnya lumayan besar sih Om gitu. Kalau nggak salah ya terusin gitu. Kalau boleh tahu nih, umurmu berapa sekarang? 36. Baik. Punya 3 anak dari suami yang berbeda-beda. Jadi Nikita Mirzani pernah menikah 3 kali. 3 kali. Dan masing-masing dengan bapak yang berbeda. Ya.
Anak yang tertua sekarang umur berapa? 14 tahun. Apakah dia sudah tahu apa yang terjadi dalam Tahu. kehidupan ibunya di media sosial misalnya? Tahu? Apa komentarnya? Yang anakku pertama, Laura ini, dia melihat ketika ibunya ada di rumah sih, bukan ibunya lagi di luar. Karena ketika ibunya lagi di luar, ya berarti dia milik orang lain, dia dalam urusan pekerjaan. Gitu. Oke, jadi anak yang sulung sudah bisa memahami ini ya, tapi yang dua lebih kecil? Belum, Belum. karena masih 7 tahun. 7 tahun dan berapa tahun? 2 tahun. Baik, ini menarik, tentu kontroversial atau kontradiksi lah. Penampilanmu yang sering diidentikan dengan penampilan yang seksi ya, urakan, aku harus menyebut urakan ya, karena kayaknya kamu hidupnya itu udah apa ya, norma-norma itu udah. Aku hidupnya nggak penuh drama sih, Om. Ya, tapi kalau kita lihat di media sosial ya, aku membedakan dulu apa yang terjadi di belakang layar dengan apa yang dilihat oleh para netizen dan masyarakat di depan layar. Ya, yang tadi kesannya hampir semua orang kamu aja berantem, kamu ribut aja tiap hari, energinya kok banyak banget. Itu kan image yang tercipta. Mungkin oleh 1-2 peristiwa, tapi orang kemudian mengeneralisir. Nah, dengan situasi dan kondisi seperti itu, kamu memasukkan anakmu sekolah di pondok pesantren. Bagaimana ceritanya? Karena aku sama Loli ini kan kita udah bisa berkomunikasi. Jadi kalau aku lagi di rumah nonton TV segala macam, ngomong gitu, Loli nanti kamu mau bagaimana ke depannya, mau sekolah gimana segala macam gitu. Terus Loli bilang gini, Mimi dulu pernah di pesantren ya? Iya pernah. Lalu aku ceritakan, kenapa mau di pesantren dulu? Ya karena kemauan aku sendiri waktu itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lulus SD kepengen aja gitu di pesantren kayaknya. Ini pesantren mana? Aku dulu di Pondok Pesantren Gontor, Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Oke, ternama. Berapa lama itu? 2 tahun 6 bulan. Sebentar lagi aku jadi ustazah. Mungkin aku nggak jadi Nikita Mirzani kalau aku sampai lulus. Kenapa berhenti? Karena setiap pelajarannya di pondok pesantren itu yang di Gontor itu memang buat aku sakit-sakitan terus. Jadi kalau aku mau pulang ke rumah itu kan setahun sekali setiap lebaran. Kalau aku tidak bisa menghafalkan jus-jus yang sudah disuruh sama pihak dari pondok pesantren, aku nggak bisa pulang. Oke. Gitu. Dan di sana itu kan walaupun pesantren besar dan modern, dan kebetulan memang pesantren itu banyak banget orang-orang dari luar negeri. Teman sekamar aku tuh ada yang dari Australia, dari Jerman gitu. Tetap aja ikutin peraturannya. Jadi kalau kita telat makan, telat ngantri, ya makanan habis. Dan kamu nggak siap? Awal tahun pertama itu berat sekali gitu. Lama-lama sakit tipes melulu, Om. Jadi orang tua tuh kayak nggak tega gitu. Rambut rontok, hafalan banyak. Kan kalau di Gontor itu banyaknya huruf gundul kan. Jadi bener-bener harus belajar gitu. Artinya 2 tahun 2 tahun 6 bulan. 6 bulan berhenti. Berhenti karena mama waktu itu mikirnya kasihan aku di situ gitu. Nah, itu kan cerita keprihatinan ya. Kita nggak lihat kekerasannya, tapi kita lihat bagaimana kedisiplinannya ya. Tapi sekarang kenapa kamu izinkan anakmu masuk pondok pesantren? Karena jujur kalau aku yang ngajarin tentang ilmu agama rasanya aku nggak cukup gitu. Yang aku pengen adalah biar bagaimanapun kehidupan di luar, kalau aku bisa kasih pendidikan ilmu agama ke anak aku yang perempuan ini, setidaknya ada yang berbekas di hati dia, jadi dia tahu mana-mana aja yang harus dikerjakan, mana-mana aja yang harus ditinggalkan. Karena aku kan nggak bisa 24 jam sama anak-anak aku. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini mungkin juga sensitif, karena tadi walau kamu udah menjelaskan ya dari mana kamu bisa menghasilkan uang, tapi banyak orang yang bercuriga. Ngepet kali jangan-jangan gitu. Kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang kalau tidak ada profesi lain yang dia jalankan. Ya. Kemudian sempat muncul isu kamu dulu ditangkap atau apalah, aku nggak tahu. Ya itu yang sama suami itu. Yang ada konteksnya dengan prostitusi online. Siap menjawab atau tidak? Oh aku mah siap aja dong.